Mulai Mbak Loli. Ya, silakan. Iya, boleh mulai lagi, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu-ibu, yang terhormat Ibu dan Bapak-bapak peserta webinar yang di hari yang berbahagia yang siang ini. Dan sekarang kita tentang yang kita akan membahas tentang Zetero dan Mendeley. Dengan narasumber kita Ibu Alpida dan Ibu Lolita. Bu Doktor Lolita. Baiklah, bersingkat waktu kita mulai aja dengan baca bismillah dengan awal kita baca bismillah, pembukaannya kita buka dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja untuk pembukaan narasumber pertama kita persilakan Ibu Alpida MLS yang terhormat, silakan pada Bu Alpida untuk memaparkan isinya sekarang. Kepada Bu Alpida kita persilakan. Itu pertama kan? Silakan. Ya. Suara tadi, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Waalaikumsalam. adik-adik kelas saya, ya Allah. Ketemu lagi Mbak Uswah. Ini wajah-wajah yang sangat familiar. Mbak Lin juga. Satu lagi Bu apa ini ya? Mbak Dini ya. Kayaknya saya belum pernah. Mbak Dini pernah ya Mbak Dini ya? Iya, saya di angkatan 2018, adiknya Bu Layina. Oh, oke, masih baru banget. Satu lagi Bu Julfa, Pak Miftah juga ada. Ini ceritanya nih ngobrol-ngobrol sama yang Bu Loli. Jadi saya tuh apa namanya? Ini kita diminta untuk bukan memberikan lah ya, sharing ya tentang writing style ya, tentang dengan Zotero. Ya mungkin disarankan nanti kita akan ada yang lebih dan kurang, tentu kita bisa saling menambahkan ya. Nah, jadi kita nih sudah ada pembagian kerja. Saya diminta Bu Loli ganti Zotero dan Bu Loli sendiri adalah Mendeley ya. Walaupun saya juga nggak expert juga sih. Oke lah. Apa namanya? Saya juga ingin tahu nih bahwa teman-teman ini dari jurnal ya. Maksud saya yang jurnal apa namanya mengelola jurnal. Iya Bu, saya yang mengelola jurnal. Iya Mbak. Juga sekalian mau belajar juga tentang penulisan disertasi di S3 Pasca karena penulisan jurnal Bu Loli ya betul. Oke deh. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, teman-teman sudah punya aplikasi Zotero? Sudah? Sudah Bu saya. Apa EndNote ya? Saya punyanya EndNote, Bu. Ya punya EndNote sama Mendeley, tapi yang Mendeley saya tidak bisa Oke, EndNote seperti kan apa namanya nama-nama ini ya untuk writing style. Jadi kenapa kita harus menggunakan writing style? Karena dengan writing style itu membuat tulisan kita menjadi berstyle ya. Artinya kita akan dipermudah dalam mengorganize baik bodinya maupun citation-nya serta daftar pustaka. Dan kalau Mbak Dini itu sudah punya EndNote, itu EndNote berbayar loh Mbak Dini. Wah, saya nggak tahu, ini dapatnya dari Pak Yusuf. Pak Yusuf iya. Dari Fakultas Ya bagus. Saya kalau kita bisa menggunakan EndNote ya. Seperti yang kita akan bahas nanti seperti Zotero dan juga Mendeley itu adalah yang free of charge. Oh iya. Kalau di Mbak Lin di jurnal pakainya apa Mbak Lin?
Saya pakai Mendeley. Mendeley ya. Oke deh. Iya. Nah, Iya, Bu. baiklah apapun namanya kita mari bersama-sama. Saya kira kalaupun ada perubahan nanti juga akan ada apa namanya cara sebenarnya gimana untuk convert, dan yang pasti writing style itu ya apa namanya ya yang paling penting adalah konsisten ya, konsistensi itu apakah dia menggunakan apa namanya Zotero atau tapi hampir sama Zotero sama Mendeley itu ya sedikit beda. Nanti stylenya kita gunakan apakah dia nanti Turabian atau APA atau MLA. Nah itu sepertinya. Nah ini saya akan share PowerPoint-nya ya Bu Gusti ya. Ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan saja di stop sayanya. Oke? Nah, kita cuma diskusi aja kok di sini. Bu Loli udah kasih tahu berapa menit nih? Berapa menit nih Bu Gusti? Atau saya ini aja lah ya. Bisa bukan. Saya dulu. Berapa menit itu dalam satu orang? Kalau banyak saya skip aja. Setengah jam. Saya gunakan ini aja deh. Sudah bisa dilihat ya Bu ya? Kenapa kayak gini ya? Bisa. Bisa ya? Badan itu. Oke, pemanfaatan Zotero dalam penulisan jurnal. Jadi karena yang menggunakan jurnal kita konsep kepada jurnal. Dalam kesempatan ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan manajemen reference, kemudian fungsi Zotero kayaknya banyak banget tapi enggak juga sih ya. Dan membuat akun kalau misalnya kita belum punya, atau juga install Zotero, dan juga kita akan bicara dengan referensi dan mengelola dokumen, pembuatan bibliografi dan menggunakan Zotero itu nantinya ke printer. Nah, kenapa ada writing style? Nah, ini kan semuanya banyak yang kita temukan ya. Terutama kalau kita yang lagi studi, pasti kita akan bertemu dengan artikel, buku, conference paper, kemudian juga laporan penelitian dan sebagainya. Dan akhirnya itu adalah apakah artikel atau juga disertasi. Nah, untuk apa tadi manajemen referensi? Dia pasti membantu kita dan didesain sedemikian rupa ya untuk menyajikan berbagai macam sarana untuk mendownload. Dan tadi ada sebutan Mbak Dini tadi pakai EndNote. Nah ini kita harus subscribe. Ya, artinya kita harus bayar. Begitu juga dengan Revox dan ProSite. Tetapi kalau Zotero dan Mendeley kita free. Jadi kalau misalnya Mbak Dini mau pindah ke sini, pasti dia welcome. Ke Zotero kah atau Mendeley. Tapi kalau ke Zotero ke EndNote belum tentu ya, karena kita harus bayar. Baik. Nah, Zotero sendiri adalah sama ya, jadi manajemen referensi yang tentunya dia gratis. Nah, bisa kita lihat nanti kalau mau download di Mozilla ya, zotero.org. Oke, kita lihat dulu. Untuk apa kita gunakan Zotero ini? Sebenarnya fungsinya apa? Nanti kita akan melihat sedikit ya bagaimana dia bisa mengenal berbagai macam sumber yang tentunya sangat kita butuhkan, terutama untuk sumber-sumber secondary dan tertiary ya, regional, sumber database ya, dan juga dia bisa mengekstrak. Ya, mengekstrak itu gimana maksudnya? Dia bisa memindahkan yang dulu mungkin kita menulis ya, men-type gitu, judulnya apa, pengarangnya apa, kemudian publication-nya, dan sebagainya, yang termasuk pada metadata itu. Tetapi ketika kita menggunakan Zotero, itu secara otomatis kita bisa
pindahkan semua itu, sehingga dia menyenangkan kita sebagai apa namanya, penulis gitu ya, atau kita juga lagi menggarap disertasi atau paper. Dan dia juga bisa menyimpan, ya. Jadi kalau kita punya akun, nanti kita bisa tersimpan dengan secara terorganize, PDF kita atau gambar atau link ya, dan juga membuat bibliografi dengan gampang. Dan jadi kalau kita sudah punya, kita punya artikel, kita punya buku, kita punya laporan penelitian, dan itu seperti kayak ini aja ya, kayak perpustakaan kita ya. Jadi karena kita mau menggunakan, misalnya kita satu paper ini lagi buat tentang apa ya, measurement instrument. Di sini kan jurnalnya GP31 ini ya, GP3I sebutnya ya. Nah itu kan dia lebih kepada pengukuran, ya. Jadi misalnya kita mau buat artikel tentang measurement instrument, kemudian nanti kita, oke, ini sudah jadi ya. Kemudian kita mau lagi menggunakan paper dengan paper yang lain juga, misalnya karakter building, katakanlah seperti itu. Nah kita bisa menggunakan database ini, ya. Tinggal memindahkan saja, tinggal mengekstrak saja. Mungkin ada beberapa artikel yang akan kita tambahkan sesuai dengan tema kita, tetapi itu hanya menambahkan saja. Jadi ya lebih gampang lah, lebih memanjakan ya, memanjakan. Oke, saya langsung ke sini, misalnya karena yang mengundang ini jurnal ya, Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia. Sinta 2 ya, sudah hebat tentunya ya. Pasti lagi banyak yang hunting ini ya, kalau Sinta 2. Sebentar Bu Loli kan. Dan di sini apa yang kita bisa lakukan ya, di site di Zotero ini kita bisa menambahkan secara manual ya. Tapi harus kita install dulu. Jadi kita install dulu itu gimana ya? Saya lihat ini dulu ya, saya klik dulu yang ini. Nah, cara menginstal itu berarti kita harus buka ini www.zotero.org download. Ibu-ibu ini mau di-download sekarang atau gimana ya? Atau nanti aja? Nanti aja. Yang belum punya, kalau saya udah punya Bu. Yang oke. Mungkin ditanya. Gini aja ya, kalau bila mana diperlukan ya. Ya, ini kita lihat saja. Nah, caranya tentu kita harus datang dulu ke zotero.org bagi yang belum punya. Kemudian kita lihat di sini ada Zotero 5.0 for Windows. Jadi kita download, nanti dia akan seperti ini, ya. Nah, nanti kalau sudah diinstal, Anda buka dari sini, ya, yang file yang sudah download dan langsung di running. Dan running, kemudian kita kita klik, nanti akan ketemu seperti apa ya, seperti ini. No, bukan seperti ini, tapi ini belum ya, tapi ini belum awalnya, ini sudah melangkah ke beberapa item. Oke, saya loncat-loncat aja ini dulu. Nanti kita sudah download seperti ini, kemudian supaya dia bisa terkoneksi, karena kita ingin apa yang kita dapat di luar sana itu tidak kita ketik lagi. Yang kita kan sekarang paling malas itu ngetik-ngetik lagi, dan bukan soal kita malas saja ya, tetapi kadang-kadang yang kita ketik itu salah satu huruf saja, kan ini apa ya, jadi kurang sistematis atau kurang konsistensi dengan apa yang harus kita lakukan. Maka kita bisa install di Zotero Connector for Firefox. Nah, kita install, nanti akan ketemu, akan ada akun. Ini saya sudah punya akun. Nanti Ibu Budini atau Mbak Lin ya, semuanya kalau pasti sudah ada nih ya konektornya. Nah, kita bisa bekerja di sini. Di sini. Nah, ini adalah tampilannya. Ya, tampilan Zotero itu tadi. Di sini ada beberapa. Lalu kita bisa buka yang ini aja ya. Buatnya aja langsung ya.
buka. Oke, nanti saja lah kalau nggak, biar dia nggak terlalu lama. Nah, ini salah satu contoh kalau kita ingin tambahkan item. Jadi si Zotero ini sebenarnya kita lihat lagi ya, bisa secara manual. Kita boleh type, kita boleh import satu item, kita boleh import dari multiple atau dari website atau item identifier. Gimana maksudnya? Nah, di sini ini adalah salah satu contoh saya input multiple item. Ketika saya klik, saya buka Springer Link ya. Saya kira ini adalah database yang banyak digunakan oleh psikologi juga ya. Jadi saya tadi ketik measurement instrument and psychology. Kemudian saya ketemu dengan beberapa hasil ya. Di antaranya first linear conference problem of engineering psychology in instrument making. Dan ini dari semua page tadi ketemunya ini. Jadi kalau misalnya kita mau klik semuanya, ini bisa. Atau kita pilih saja, oh saya maunya yang first. Saya mau yang first linear conference. Maka saya ketik ini. Atau saya mau portable phone, functional imaging instrument dan sebagainya. Kita tinggal klik. Atau kita bisa juga sekali kita buka website, ini harus ganti dulu ya, stop sharing dulu kalau kita mau buka websitenya ya. Nanti ya saya ceritakan saja dulu. Ini bisa dengan sendiri-sendiri saja atau single. Ya, ini yang kita buka adalah multiple. Nah, ini tadi saya lihat. Ini yang saya gunakan adalah melalui identifier. Teman-teman pasti sudah tahu kalau misalnya satu artikel itu, yang artikel yang sudah online, selalu ada identifier. Apa identifier itu? Yang DOI. Kalau artikel ya, kalau ISBN juga ada, atau PMID-nya. Maka kalau kita mau pakai identifier, langsung ke ini ya, yang Zotero yang sudah ada di hard disk kita, maka kita buka di sini, ini menu-menu semuanya, nanti saya tunjukkan, sehingga kita bisa masukkan identifier-nya. Oke. Ya. Nah, kita buka dulu, saya stop sharing yang ini, kita langsung buka yang Zotero-nya ya. Saya bisa ini langsung ya kan ya. Saya ganti ini Zotero ya. Nah, ibu bisa lihat? Bisa ya? Bisa loh? Bisa. Nah, ini adalah, ini dari dulu saya ya. Disertasinya sudah dibagi-bagi. Ini saya buka akun yang agak lama. Saya sekarang menggunakan Mendeley, ibu-ibu ya, teman-teman sekalian. Tetapi ini dulu saya pakai ya. Kemudian saya gunakan, saya coba yang saya menggunakan Mendeley. Awalnya saya menggunakan Zotero, tapi sama-sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi ketika saya buka akun, saya ketemu beberapa folder saya. Nah, ini semuanya bisa kita buat ya. Kalau kita mau menambahkan item secara manual, kita bisa melakukan ini. Jadi kita klik yang plus, ya. Nah, ini ada book section. Kalau buku atau chapter, nanti dia akan berubah macam-macam, sesuai dengan metadatanya. Kalau misalnya book section, dia akan ketemu dulu dengan judul, baru judul bukunya, judul chapter, judul buku. Oke, sekarang kita mau rubah jadi jurnal artikel. Maka di sini judul jurnal dan judul artikel dan judul-judulnya mana ya? Volume publication. Ini sari title. Kenapa? Ya, tapi judul ininya artikelnya nih. Title artikel. Itu untuk manual ya, Bu? Kalau kenapa? Itu untuk manual. Ini manual. Ya, ini semuanya manual ya.
dan agak capek karena kita harus type. Ya, ini misalnya newspaper. Jadi judulnya dulu, baru nanti ke publication-nya. Oke, ini kalau sepanjang Ibu mau menggunakannya itu secara manual bisa, atau link to file juga bisa. Ya. Nah, sekarang kita klik yang sebelahnya, temennya, edit item as identifier. Misalnya ini boleh ISBN, DOI, PMI, dan sebagainya. Ini caranya saya ininya ya. Saya ambil saja DOI-nya ya. Iya, Bu. Saya ambil dari tempat lain nih. Misalnya, nah, ini saya sudah dapat DOI-nya. Kalau ibu-ibu ketemu satu artikel, cari ininya DOI-nya ya. Enggak kesulit kan cari DOI-nya ya? Enggak ya. Selalu dapat ya. Nah, DOI-nya itu setelah slash. Ya, jadi ini kita delete semuanya sampai org.org/, kita delete, lalu ini yang kita gunakan. Oke, kita klik. Lumayan lama ya. Dari tadi Anda, ini mestinya bisa. Kenapa nggak mau ya? Oke, ini isinya yang ini tadi saya sudah gunakan. Ini DOI-nya jadi dia nggak mau kayaknya nih. Karena sudah saya gunakan self apa tadi? Judulnya self concept research in science. Nah, jadi misalnya di database Springerlink atau Eric atau Tenfonline, biasanya di situ banyak psikologi ya. Kita bisa ambil DOI-nya dan kita paste di sini, copy paste di sini, ya. Jadi diginikan saja. Okay. Nah, sekarang kita pindah ke sebelahnya. Ini kalau stand alone boleh setnya sendiri. Ini hanya paragraf. Kemudian kita lihat lagi, atau kita attach link. Misalnya kita sudah punya satu artikel. Misalnya saya ambil dulu. Ini saya mau tambahkan linknya. Ini bukunya New Rules for New Times, Research Library Science for Graduate Student. Saya akan tambahkan link supaya kita nanti gampang, maka kita boleh bisa tambahkan di sini. Nah, ini jadi beberapa yang bisa kita gunakan untuk adding item. Ya. Nanti kalau misalnya ibu-ibu sudah buka, sebenarnya bisa otomatis ya di sini. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, saya ingin ceritakan di sini lagi. Ini folder-folder yang kita bisa buat. Ya, misalnya kalau kita mau tambah folder, misalnya artikel 1, kita mau sekarang lagi mengerjakan artikel pertama ya. Ibu Loli yang lagi dikejar-kejar tayang, dia buat nanti di foldernya artikel yang pertama misalnya, atau artikel kedua dan sebagainya. Dia akan muncul, kita tinggal tambahkan saja. Okay. Nah, kemudian ini kalau kita mau new feed, kita ambil gini, data-data, metadata dari misalnya jurnal tertentu. Misalnya dari jurnal, kita misalnya punya library jurnal. Saya mau semuanya data-data itu kita bisa ambil new feed. Gitu. Nah, ada beberapa sarana sebenarnya di sini yang kita bisa apa ya? Convert ini sebenarnya dari apa writing style-nya. Nah, oke, sekarang saya sudah create writing style sebenarnya. Lagi ya. Bukan ini sebentar. Nah, semuanya ini bisa kita ganti ya writing style-nya ya. Sebenarnya kita mau pakai yang APA kah atau
Turabian, misalnya seperti di Pasca, atau juga menggunakan MLA. Nah, kita sedikit cerita tentang apa namanya writing style tersebut, ya. Kalau Ibu Lin biasanya, Mbak Lin, writing style-nya apa, Mbak Lin? Kalau di Fakultas Psikologi EPA, tapi kalau di Pasca pakai Turabian. Tapi ini kebanyakan mahasiswa. Ya. Iya. Lumayan bedanya, karena dia kan di body ya. Iya. Mungkin pakai yang Pasca aja, apa, karena mahasiswa Pasca semua. Mungkin pakai style Pasca. Nanti set mau di artikel itu pakai EPA gitu, Bu. Oke. Kalau di artikel ini, ini kita pakai Turabian saja. Iya. Nanti gimana caranya dari Turabian ke EPA gitu, atau dari EPA ke Turabian itu gimana caranya gitu, Bu? Kita lihat dulu ya. Berarti kita lihat dulu dari EPA ke Turabian. Apa yang sangat signifikan dari perbedaan-perbedaan itu ya? Nah, yang paling kita lihat di sini ya, ini kita langsung aja ke contohnya ya. Iya, Bu. Untuk lebih detail kita bisa lihat panduannya di sini, American Psychology Association, ini websitenya. Kemudian dia double space tentunya kalau dia ini APA. Kemudian di sini kita lihat ini nama penulis atau pengarang, kemudian tahun, titik ya, judul buku, kemudian tempat terbit dan penerbit. Tempat terbit baru tahunnya di sini. Kalau kita belajar katalog, tempat terbit, penerbit, baru tahun terbit. Nah, kemudian, kenapa? Yang ini nggak kelihatan. Kenapa ya? Oh oke, sharingnya ya. Oh tadi dari Zotero ya. Saya stop sharing dulu ya. Kita upload Turabian aja dulu. Iya, Bu, boleh, Bu, Turabian. Oke, ini saya mau ini dulu deh. Ini lagi deh. Share lagi ya. Ya, ini jadi kita bisa menginput data-data yang berasal dari surat kabar, dari sumber-sumber yang lain, dari yang unpublished dan sebagainya. Tapi kita juga butuh footnote tentunya. Nah, biasa kita pakai hanging indent, berarti hanging indent itu harus ada yang masuk gitu. Kita bayangkan kalau dia citation, yang letaknya footnote ya, citation ya, yang letaknya di bawah footnote itu, berarti kita kan ada hanging indent. Hanging indentnya di awal. Kalau bibliografi atau references, nah atau daftar pustaka, berarti hanging indentnya itu yang kedua ya, yang the second line-nya gitu. Nah, berarti ini hanging indent, kemudian alphabetical order. Saya kira alphabetical order sama dengan APA juga seperti itu, single space, blank line, dan ini ada blank ya, sedikit garis sedikit, dan dia single space. Agak beda dengan APA. Ya. Nah, ini bisa digunakan ya, disusun berdasarkan judul. Terserah kalau dia dua atau lebih dua orang ya, yang mengerjakan satu paper gitu, dia bisa digunakan dengan judul. Ya. Kalau orang yang pertama atau kita sendiri, misalnya Bu Loli sendiri artikelnya, itu bisa digunakan dengan orangnya dua. Nah, di sini kita lihat
ini sudah di bodinya ya. Kapan kita gunakan cetak miring untuk buku dan jurnal? Ya, misalnya untuk yang kita gunakan sebagai tanda kutip. Tentunya judul itu harus lebih kecil, ya, untuk chapter dan juga artikel. Kemudian judul-judul yang tidak dipublish ini, kalau dia belum dipublish ya, ini digunakan untuk disertasi. Jadi kita gunakan quotation mark seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, ya, ini basic template-nya untuk note dan bibliografi. Ini note. Pengarang pertama, ya, satu pengarang ya. Ini nama pertama, misalnya Lolita Batubara. Maka Batubara, kemudian Lolita. Tetapi sekarang sudah ada perubahan ya. Kalau kita menggunakan apa namanya ya, nama yang dibalik itu kalau di Pustaka Nasional menggunakannya tidak dibalik. Jadi Lolita Batubara tetap aja namanya Lolita Batubara. Karena kalau kita sesuaikan dengan konteks di Indonesia itu last name itu bukan nama family. Ya, misalnya bisa saja kalau Lolita Batubara jelas ya. Karena dia kan marga ya. Tetapi misalnya di sini Mbak Dini, nama second-nya kan ada ya. Nama second Mbak Dini kan bukan ini ya. Iya. Bukan nama ya, marga. Bukan marga. Jadi berarti namanya Mbak Dini sendiri. Maka di Perpustakaan Nasional itu digunakan nama yang seperti biasa saja, kayak kita aja. Lolita Batubara, Lolita. Tapi yang paling penting, jadi kita tahu misalnya kok ini ada last name-nya ini yang pertama atau last name-nya yang kedua gitu. Kalau tergantung dari guide yang kita gunakan. Kalau yang kita gunakan masih dengan misalnya area di Amerika itu masih menggunakan seperti itu. Kalau Cina juga nama Cina itu misalnya apa ya, Lou Chen apa gitu, itu nama mereka itu family name-nya pertama, jadi nama mereka tidak akan dibalik kalau untuk nama Cina. Jadi tergantung apa ya, sangat kompleks sebenarnya, walaupun tetap ada guidance. Yang paling penting dari itu semua adalah konsistensi. Ya, jadi jangan satu dibalik, satu nggak dibalik gitu. Atau saya nggak tahu nih, gitu. Usahakan lo tahu seperti itu. Kemudian ada title of book. Ini kalau judulnya, kemudian subtitle. Kalau dia punya title, kalau misalnya dia punya apa ya, subtitle. Saya contohnya apa ya di sini? Misalnya di sini ada buku Experimental and Quasi-Experimental Design for Research. Titik 2 misalnya Indonesian Context, maka Indonesian Context subtitle titik 2 di situ ya, sama kayak gini. Kemudian kita lihat lagi publication, ya. Untuk publication di sini tempat terbit, penerbit, tanggal terbit. Sorry, tanggal ini date ini maksudnya tahun dan ini halaman. Jadi kalau kita lihat ini note-nya apa namanya? Untuk citation ya, footnote-nya itu tahunnya tidak ada di sini ya, tidak ada di last name ya. Ya kan berarti. Oh, tapi ini Turabian ya. Ini tidak ada page tentunya. Ya. Nah, contohnya J. Diamond Gurns and Steele, The Pathos of Human Society, New York, Norton and Company, 1997, 47 sampai 48. Nah, ini ada halamannya. Kemudian kalau bibliografiknya, nah dia dibalik di sini, Diamond Jet. Oh ini untuk citation, sorry. Untuk citation tidak dibalik, memang Gurns and Steele ini sama. Yang membedakannya itu namanya saja ketika di bibliografi. Dan tidak pakai ini apa ya? Tanda kurung. Buka dan tutup. Ini sama, kemudian kita lihat. Ini misalkan ada buku ya.
buku itu kan ada judul ininya ya, ada judul besarnya gitu, tapi di dalamnya itu ada banyak penulis. Misalnya Bu Loli tulis apa, Mbak Dini tulis apa, dan sebagainya. Tapi judulnya itu adalah Blood and Fire. Serem banget ya judulnya ya. Blood and Fire, A Concise History of Latin America. Nah, ini si John Charles Kestin. Dia nulisnya Neocolonialism. Ya, ini untuk apa ini? Bibliografiknya. Ya, kenapa namanya sudah dibalik dan ini not date ya. Ini kalau ND itu tahunnya tidak diketahui. Kalau kita mau pakai tahun, misalnya 1990-an boleh saja sebenarnya. Kalau menurut ini apa namanya aturan ACR itu, kita bisa pakai tanda ini kurung Kurawa. Tapi kalau tidak mau pun tidak jadi masalah. Ini no date. Ya. Kemudian untuk apa namanya citation-nya seperti ini. Note-nya, namanya tidak dibalik, judul, kemudian diikuti dengan ini tanda kurung. Kalau misalnya di apa untuk penulisan disertasi, kira-kira yang Turabian itu masalahnya apa? Kesulitan yang di mana ya kira-kira Mbak Lin? Masalahnya kalau dari Fakultas Psikologi kan biasanya dari APA style. Nah, pindah ke Turabian. Jadi agak susah untuk menyesuaikan Turabian gitu, Bu. Oke, karena dia harus pakai citation ya? Kalau di disertasi. Ya. Kalau disertasi kan kita pakai citation ya. Di apa ada footnote-nya ya? Iya, Bu, pakai footnote. Footnote. Atau sudah banyak ya yang digunakan ya? Sudah banyak halaman ya? Sudah. Ada kan convert ya ke dari Turabian ke ini, katanya ada. Tapi sambil saya cari ya nanti ya, kayaknya ada deh. Misalnya gini, Bu, misalnya kita cari artikel, itu kan pakai rata-rata kan pakai APA style. Stop ya. Nah, terus kita mau masukin ke disertasi kita yang pakai Turabian. Oke, Mbak Dini pakai Zotero ya? Iya. Saya pakai N. Jadi caranya tinggal dirubah di stylenya. Benar. Kalau gitu cara manual berarti. Jadi ketika Mbak Dini pakai Reenote ya. Kalau Mbak Lin kan tulisnya ini ya, apa namanya, pakai Zotero kan? Iya, pakai Zotero. Itu kan ada juga kita merubah, nanti kita lihat ya, bagaimana kita merubah writing style-nya. Iya. Tinggal di apa namanya, diganti aja writing style-nya. Kalau di Mendeley setahu saya tidak ada, tapi kita bisa add. Jadi tidak tersedia. APA itu tersedia sih, tapi kalau Turabian kita harus cari dan dapat. Iya, Bu. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya. Jadi sebenarnya yang saya ceritakan bagaimana misalnya menulis newspaper dan sebagainya itu akan sudah terjawab kalau kita menggunakan Zotero atau EndNote sebenarnya atau Mendeley. Jadi kita walaupun tetap saja ya ketika itu sudah jadi, kita tetap cek lagi, double check itu perlu. Ya. Tapi persoalan misalnya kita meletakkan tanda koma dan sebagainya itu akan selesai semuanya dengan Zotero itu. Ya. Nah, apa lagi ya? Oke, kita lihat dulu. Tapi nggak apa-apa, kita ingin membandingkan saja seperti apa APA style dan juga Turabian style. Kita lihat lagi newspaper ini misalnya. Nah, lagi-lagi kalau newspaper saya perhatikan juga misalnya ini ya. Dalam satu artikel kita kan suka apa? Sering menggunakan misalnya judulnya tentang
COVID dan masalah yang terjadi di Indonesia gitu ya. Sering kita ambil judulnya, kemudian kita letakkanlah itu URL-nya, misalnya Republikan dan sebagainya. Nah, kita perlu melihat bahwa walaupun artikel di koran, dia itu kan ada yang nulis. Jadi semua yang kita tulis di dalam apa namanya, semua apa yang kita kutip lah begitu. Kita harus pastikan bahwa dia punya penulis, bahwa ada lembaga yang memayungi untuk untuk dia bernaung dalam penulisannya. Jadi misalnya Republika, siapa penulisnya? Lagi-lagi contohnya Mbak Lolita Hibergampang, namanya agak populer sekarang. Lolita Batubara, lagi nulis tentang pandemik dan e-resources, benar kan? Nah, dia lagi nulis itu, setahu saya, bisa jadi dia letakkan di Republika, tetapi ada yang nulis nggak tiba-tiba. Dan saya sering ketemukan juga itu, bahwa ketika orang menulis tentang artikel-artikel gini dari koran, itu diambil begitu saja, langsung ditaruhkan URL-nya gitu. Jadi sebenarnya dia ada kayak gini aja. Blair Rebuilding Clearly Landmark, Chicago Tribune. Oke, ini yang pendek nih kalau sudah pendek. Kemudian kita menggunakan parentesis ini katanya. Nah, ini selalu saja ya kalau untuk ini judul hariannya ini. Judul hariannya dan halamannya, ini masih yang tadi, kemudian saya lihat lagi sekitar ke FBA ya. Belum share ya. Saya lihat dulu FBA. Saya share lagi sedikit. Nah, kalau untuk APA tentunya Mbak Lin terutama ini ya, yang dari psikologi, dia akan ke sini ya, ke American Psychology Association ini, dan di sini sudah bisa kita lihat stylenya seperti apa. Kita langsung lihat saja. Nah, di sini kita lihat the dynamic of persuasion. Ini tahunnya ada di sini. Beda dengan yang tadi ya, yang di belakang. Kita lihat lagi ini single author, kemudian ini buku yang diterbitkan lagi. Berarti ada edisi kelima. Ada edisi pertama sampai edisi kelima gitu. Nah, dia ini adalah Newcomb, ini adalah editor. Dan kita lihat yang paling signifikan ini adalah tahunnya di sini, tahunnya di depan. Ini kalau penulisnya 2 orang, seperti ini menggunakan N. Ini chapter, kemudian ini untuk jurnal, yang tadi buku ya. Journal of Boarding, tapi ini nggak ada ini ya, tanda apostrofe ya. Gremon, dari Journal Broadcasting of Electronic Media. 2 author. Dan unpublished, seperti disertasi kita yang belum dipublish, juga bisa seperti ini kita sebutkan. Mungkin belum ada penerbitnya ya di sini ya. Paper presented at annual meeting, ini misalnya international conference seperti ini. Bisa saja seperti ini kalau kita misalnya baru saja hadir di conference, kemudian ada paper kita bisa gunakan seperti ini tanpa menyebutkan yang lainnya. Nah, kalau untuk sumber-sumber elektronik tentunya kita harus membuat di sini ada electronic version-nya. Sekarang sudah tidak ada lagi, jarang sekali kita temukan printed ya, maka kita gunakan juga electronic version-nya.
Kemudian kita perlu melihat ini ya kayaknya ya, bagaimana perubahan-perubahan itu ya. Saya stop lagi sharingnya. Coba kita lihat di Zotero ya. Nah, Mbak Lin dan teman-teman bisa lihat ya, Mbak Dini ya? Belum, Bu. Belum ada. Belum ya, saya bentar ya. Saya ini dulu ya. Saya share dulu lagi sedikit. Oke. Di sini ada kita belum semua ya. Tadi new item, new note, kemudian ini kalau kita mau import. Misalnya kita mau gini, kita sudah ada paper yang sudah jadi, tiba-tiba kita mau menggunakan Zotero, belum apa ya, di tengah perjalanan. Terus kita download, cuma di bodinya itu belum apa ya, belum berlaku, belum menggunakan Zotero karena nanti kan dia otomatis ya. Maka kita bisa import, misalnya kita mau import aja, apakah kita import atau ekspor dari database kita ini, misalnya di sini ada beberapa sumber, kemudian kita ekspor. Kita bisa ini create bibliografi boleh, atau kita ekspor, atau kita buang sama sekali juga bisa, atau kita cari PDF-nya, PDF filenya, dan kita lihat secara online. Nah, ini menu-menu yang ada di sini ya. Kemudian kita lihat di sini ada menu. Jadi kita lakukan kalau misalnya apa ya? Kita lakukan secara manual, atau kita bisa lihat kita mau ganti dari misalnya tadi dari Turabian ke EDE atau sebaliknya. Kita lihat preference. Nah, di sini ada general. Ya, ini sudah kita tentukan. Kemudian kita sinkron untuk synchronize. Di writing style-nya mana ya? Kemudian nah, di site ini, menu site, ini ada general, ada ini guna untuk synchronize, kemudian untuk kita mencari. Kalau ibu apa namanya, ibu-ibu mau ekspor juga bisa. Kemudian kita mau site. Nah, site ini ada beberapa, banyak sekali ya yang dia punya. Sudah, bisa dilihat ya? Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak slide, tapi ini apa namanya, website. Zakaranya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Coba Mbak Loli, kelihatan nggak ini? Kelihatan? Oke. Kita kembali lagi ya ke apa namanya, Zotero yang sudah kita download. Misalnya berarti sudah ada di laptop kita. Nah, kita mau ganti. Tadi kata Mbak Dini, dia pakai American Psychology Association. Apakah dia yang ke 7 edition atau 6 edition? Apa sajalah ya. Nah, kalau Mbak Dini mau merubahnya menjadi Turabian, di sini kok nggak ada Turabian, maka kita get additional style. Ini nggak ada ya, belum terinstall. Maka saya get addition style. Hah? Karena saya udah hapus yang Zotero, karena saya pakai Mendeley, saya ini ya, saya delete yang apa Zoteronya, jadi udah nggak ada lagi. Bisnya bisa dia. Terserah sih, enggak, Bandi tadi kan maunya dia pakai ini, pakai apa namanya, yang EPA, apa namanya yang turun. Ini dari menu edit, dari site. Kenapa nggak mau ya?
Ini kalau mestinya bisa diklik. Nah, ini kalau sudah ada. Jadi kalau misalnya sudah kita download, kita langsung tambah. Kalau nggak ada, kita bisa include URL sebenarnya. Coba ini. Wah, kenapa nggak mau ya? Ini masih bisa loh. Mungkin sambil nunggu Bu, ada pertanyaan dari yang lain Bu. Boleh, boleh. Jadi kira-kira gitu Mbak Andini, prinsipnya style apapun sebenarnya sepanjang itu digunakan, ya, itu pasti bisa. Nanti kalau Mbak Lin nggak ketemu, Mbak Lin nggak ketemu di situ di daftarnya Zotero itu, maka get other style aja. Biasanya bisa kok. Dia akan menyusun apa dengan sendirinya gitu. Oke, saya stop dulu ya. Gimana? Ada yang tadi Mbak Lin bilang apa? Ada yang mau ditanyakan dengan yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu Eva, Mas Angelin, Pak Miftah, Bu Mudiana. Boleh langsung. Boleh juga di apa namanya, boleh juga ke boleh langsung, nanti kita sekalian boleh juga seperti terserah aja. Oh gitu. Iya Bu, boleh Bu. Ya gimana baiknya aja. Gimana mau langsung? Ya udah. Di apa jawab juga bisa. Ya, Bu. Untuk Zotero mungkin udah selesai atau masih ada Bu? Kalau ini itu praktis ya Mbak Lin. Mungkin contoh aja dulu Bu, contoh. Oke. Ini gini ya, ini saya ada running. Saya harus berubah dulu ya. Ini bisa dilihat Erik ya? Bisa ya? Iya Bu. Udah. Bisa. Ini adalah database yang sepertinya banyak sumber informasi yang berkaitan dengan psikologi. Saya gini aja deh biar gampang ya. Saya mulai lagi dari ini, saya pilih dulu nih. Ini Institute of Education Science karena dia database-nya sangat besar untuk bidang pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendidikan, biasanya dari kampus masing-masing yang dengan pendidikan akan memiliki satu database. Nah, Assalamualaikum Bu. Nanya buat mahasiswa yang kita bisa lihat lagi dari thesaurus. Thesaurus nggak usah pakai tinggal gitu di sini. Kita mau carinya itu dari carinya apa gitu. Kok saya nggak punya ide gitu. Kira-kira keyword yang mau digunakan apa? Nah, kita misalnya bisa masukkan misalnya measurement. Misalnya untuk thesaurus ya. Nah, ini kita akan dipandu oleh si Erik ini. Ada kognitif, kita mau bicara cognitive measurement atau measurement equipment, apa measurement objectives atau measurement teknik. Misalnya kita mau ambil measurement teknik. Nah, di sini enaknya karena kita itu jadinya tahu sebenarnya istilah itu ada istilah yang luas. Kalau kita bisa menggunakan istilah yang luas, ada istilah yang berkaitan, ada istilah yang sempit.
Maka disebutnya broader, related, dan narrower terms. Nah, kalau kita bicara broader, kalau kita bicara method, sebenarnya kalau method itu ini ada evaluation method, ada item sampling, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau lihat ke bawahnya lagi, oh ternyata metode itu banyak bicara macam-macam. Ada scaling kah, ada scientometric, sociometric, ada scoring formula dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita nggak punya ide, kita boleh ngintip-ngintip nih di thesaurus-nya. Ya, misalnya saya ambil scaling formula. Ya, di sini kita bisa ambil. Di sini semuanya nanti dia akan merujuk kepada artikel. Oke lah, saya ambil saja artikel misalnya confidence testing. Saya mau ke collection. Lalu saya save. Nah, ini sebenarnya. Nah, di sini ada teacher immediacy, confidence, atau relation experience school, tapi banyak pendidikan ya, karena dia banyak pendidikan. Atau ibu mau tambah, misalnya saya maunya psikologi atau and confidence testing and psychology. Ada enggak ya? Ada conceptual knowledge of confidence intervals in psychology, undergraduate and graduate students. Ini ada sih, ada download full text-nya. Lebih gampang. Oh, kita nggak mau yang ada downloadnya deh, biar kita bisa tahu seperti apa. Ada source retrieval under queuing, dissociated effect and accuracy versus confidence. Ini nggak punya apa ya? Nggak punya file, nggak punya full text-nya. Di sini loh ya. Tetapi sebenarnya kan kita bisa cari juga dari LibGen ya. Oke, kita mau masukkan ke apa namanya? Ke Zotero. Sepanjang teman-teman sudah mendownload Zotero dan sudah download juga apa yang namanya? konektornya, maka nanti akan ketemu ini tanda ini. Save to Zotero. Saya punya dua nih, ada Mendeley juga di sini. Kalau Mendeley ini, saya klik yang ini. Kalau Zotero saya klik yang ini. Maka saya save di sini. Oke. Nah, ini akan tunjukkan kenapa dia munculnya banyak. Jadi multiple item karena dia ketemu di page yang banyak hasil. Kalau dia satu page saja, satu artikel, nanti kita lihat bedanya ya. Nah, ini namanya multiple adding item tadi. Jadi misalnya sudah kita download semuanya, sudah download Zotero, kita tinggal klik. Nah, kita mau pilih yang mana? Apa konseptual? Oh, saya mau yang ini nih. Atau mau select all? Oh enggak jadi deh, select all. Oh, 3 aja. Nah, oke. Supaya lalu oke dia. Nanti akan muncul di Zotero itu judul-judulnya sudah ibu-ibu klik. Ya. Nanti kalau saya buka Zotero, saya harus sorterin dulu. Ntar dulu ya, nanti kita lihat. Nah, kalau saya mau satu saja, misalnya saya sudah klik nih. Ini mau saya tunjukkan direct link. Saya klik direct. Misalnya saya mau dari nomor yang tadi, yang adding item. Maka adding item tadi seperti tadi, saya klik yang ini. Saya copy. Terus saya masukkan di Zotero saya tadi. Nggak kelihatan ya Zoteronya ya, karena land page ya. Oke, gitu kira-kira. Nah, kalau ini back lagi ya, misalnya ini saja satu artikel. Kalau saya tambahkan satu artikel, confident in force choice recognition what underlies the ratings, klik. Maka dia satu saja masuknya. Itu berlaku untuk buku. Jadi sebenarnya kita penulisan apapun, kalau sudah menggunakan Zotero, Mendeley, atau EndNote dan teman-temannya itu, maka sebenarnya kita sudah sangat terbantu. Kita nggak bingung lagi, ini apa namanya, ini last name atau second name, last name atau first name, atau family name, atau kan banyak kadang ada 3 juga ya, middle name, ada last name, ada first name.
Jadi kayak gitu, juga kita sudah sangat terbantu. Nah, apa yang sudah kita download nanti, kita akan lihat hasilnya di apa ya? Di Zotero. Jadi saya stop dulu ya sharingnya, saya buka Zotero. Di Zotero ini sudah muncul confident enforced choice recognition underlies. Jadi saya sudah enak saja nih. Ada original artikel judulnya confidence, authornya Jaworska, nih aturan ketiga 1, 2, 3, nih abstraknya dan sebagainya sampai DOI-nya ada nggak ya? Oke, DOI-nya ada. Jadi semuanya sudah komplit. Tinggal kita masukkan. Kalau kita mau tambahkan di artikel kita, ini buka lagi, lain lagi Pak. Bentar. Ini kita akan tambahkan ya. Di misalnya kita ke Word. Nah, sekarang ini yang kita sudah masukkan tadi, misalnya kita belum muncul, maka kita gunakan tanda ini. Tanda yang warna hijau, ini namanya dia synchronize. Kalau desinkronis, kita masukkan apa yang sudah kita masukkan sehingga ada di database, di library kita sudah ada. Nah, kita ginikan, klik. Ini kalau belum ada sih, kalau sudah ada ya kita copy. Nah, oh saya itu ketemu misalnya artikelnya apa ya, nggak ada ininya, nggak ada data-database seperti ini, metadatanya jelek hancur. Yang ada langsung di judul, jadi semuanya ada di judul. Nah, kenapa? Slide share-nya nggak ada, nggak kelihatan di itu. Nggak kelihatan. Oh, oke. Oh, nggak kelihatan. Oh, tadi karena saya buka lagi ini. Dia nggak multiple sih ya, jadi satu memang. Nah, jadi saya stop sharing dulu gitu. Oh, tadi belum ini ya? Tadi kalau yang tadi yang pertama bisa. Oke. Nah, ini sedikit lagi deh. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Yang kita download tadi ada di sini, saya ulang sedikit ya. Yang kita download tadi ada confident enforced choice recognition word underlies. Jadi ketika kita klik yang di websitenya Zotero tadi, yang di online-nya ya, ini kan sudah database-nya ya, database yang hard disk, maka dia muncul kayak gini nih. Ini baru masuk nih. Ini newcomer nih. Doing qualitative research, using informative, using conference dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak menemukan ini ya yang sudah dimasukkan itu, maka klik synchronize. Synchronize memang harus selalu disinkronkan supaya dia memang sinkron. Jadi database yang sudah kita download, artikel, jurnal atau buku yang sudah kita download metadatanya, maka akan masuk. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Saya mau contohkan yang agak jelek, nanti biar kita rapikan. Nah, ini ada judulnya, apa ini? Judulnya ini, sampai saya juga nggak tahu nih judulnya apa. Tapi saya dapat di webnya. Filenya Scott Wenderstop. Nah, kita harus lihat lagi. Jadi enaknya gini ya. Kalau dia di database, misalnya teman-teman ke Online, Springer Link, Emerald, dan sebagainya, itu kalau dia diklik akan muncul langsung, akan tersusun dengan rapi. Tapi kalau misalnya di website, misalnya di blog atau apa begitu, misalnya di jurnal apa ya, bisa jadi di jurnal ada, bisa juga seperti itu. Tapi kadang-kadang enggak, saya temukan. Misalnya di GP31 itu, iya. Nah, di jurnal pengukuran psikologi itu, misalnya kan sudah ada artikel tuh. Di satu artikel coba klik. Kita klik sudut kanan untuk masukkan ke Zotero kita. Kalau masih seperti ini yang tidak beraturan, berarti kita harus lagi harus susun. Ya, kita tambahkan title-nya jadi seperti ini. Kita harus make sure bahwa ini adalah apakah dia buku atau
jurnal, maka kita boleh tambahkan seperti ini. Tambah misalnya jurnal, tentunya kita sudah tahu, nanti kita copy paste satu-satu, cuma agak susah. Makanya kalau misalnya seperti ini, kita cari di website yang lain. Bisa jadi kalau dari Google Scholar, dia akan tersusun seperti ini, sudah rapi. Ya, Google Scholar, database jurnal, database buku itu sudah bagus. Yang tidak tersusun itu biasanya sih ya di website ya, misalnya website tentang psikologi, tapi dia bahas satu artikel. Itu dia memang dimasukkan semuanya, mulai dari jurnal judulnya, pengarangnya jadikan satu tempat di title-nya itu. Itu memang agak gimana ya, kita harus rapi-rapikan dan itu butuh waktu. Nah, kalau kayak gitu ditemukan, cari lagi yang di tempat lain supaya kita nggak capek-capek. Oke, seperti itu. Kemudian, apalagi Zoteronya ya. Nah, ini kalau pindahkan ke papernya sudah kan ya Mbak? Ya Bu. Sudah ya. Misalnya gini ya. Saya stop sharing dulu ya. Stop ya. Kemudian saya satu lagi sedikit habis ini. Saya mau masukkan ke paper. Misalnya saya ambil dari katakanlah penulisnya siapa ya ini? Saya ambil aja Pak Azra ya misalnya. Ini saya copy aja. Add citation. Maka saya ketik Azra. Nah, Pak Azra tulisannya banyak. Apakah genealogy of Indonesian Islam Education, the origin of Islamic, dan sebagainya. Oh, saya dapetin the transmission of Islamic reforms into Indonesia. Maka saya klik, saya enter. Ada di sini. Nanti di bibliografi juga dia akan muncul. Yes. Dia akan tersusun rapi bibliografinya. Nah, atau lagi ambil lagi di sini ya, karena saya banyak tulisan Pak Azra yang saya ambil. Misalnya di sini Oman. Saya add citation atau Fatur Rahman, namanya Fatur Rahman dulu sih. Fatur Rahman. Oke. The roots of the writing tradition. Misalnya saya ambil ini sudah ada. Nanti Pak Omannya sudah ada nambah di bawahnya Pak Azra. Karena kan di alphabetical order. Jadi A, F, Azra. Mungkin itu seterusnya kayak gitu. Ini tinggal menambahkan saja. Nanti kalau misalnya mau menggunakan single space, kalau dia Turabian, maka kita ini kayaknya harus manual. Dan ingat ya bahwa kalau sudah menggunakan Zotero, dia akan otomatis loh. Dia akan terlihat apakah dia dilakukan secara otomatis pakai Zotero atau dia manual. Akan kelihatan kalau di elektroniknya, tapi kalau dicetak nggak kelihatan ya. Mungkin itu saja, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lagi. Mungkin begitu dulu ya. Atau Mbak Lin silakan ya Mbak Lin ya, dan teman-teman yang lain. Ya, mungkin dilanjutkan aja atau menjawab. Lanjutkan aja boleh Bu. Ya, silakan. Mana Bu? Kita lanjut, nggak ada pertanyaan nih Bu. Boleh tidak? Lanjut kita ke narasumber kita kedua, Kak Bu Lolita. Tergantung berat.
pertanyaan dulu Bu Alfida, mungkin ada apa, karena kan Mendele sama Jotero kan Makanya beda saya ada gitu. pertanyaan dulu, Jadi biar silakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Bu, saya mau nanya, Ya, Bu, kalau silakan, misalnya saya Ibu. udah nyimpen data-data, kalau misalnya saya udah nyimpen data-data di Zotero, terus ternyata ada satu buku, dia tuh nggak ada di online, nggak ada di website. Nah itu apakah saya masukkan harus manual atau bisa cari online? Oke, saya jawab aja langsung. Kalau dia nggak ada online, biasanya itu berarti ke Google Book ya. Ke Google Book ya, itu paling gampangnya Google Book. Kadang-kadang di Google Book itu dia kasih judulnya aja, metadatanya. Nanti kan Mbak Lin bisa lihat di bawahnya banget itu. Ada dia judul, pengarang, tahun, ISBN, itu udah metadatanya sih. Mbak Lin klik aja. Maksudnya masukkan aja di Joteronya, klik yang sebelah kanan ya, kanan sudut kanan atas untuk masukkan Zotero. Tapi kalau nggak bisa juga ya berarti kita harus add manually itu tadi. Jadi add aja yang tanda tambahnya. Gitu Mbak Lin. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain yang pakai Zotero, ada pertanyaan gitu, Bu. Pak Miftah, Bu Zulfa, Bu Dini. Bu yang lain mau bertanya. Menyimak saja dulu. Itu juga nggak apa-apa biar terserah lah kita kan. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa Bu, dilanjutkan aja Bu. Ya baiklah Bu, kita kasih apa? Tapi kalau masih ada yang filter aja nanti ya. Namanya nggak apa. Ya, kita kasih dilanjutkan saja Bu. proses dulu ke Bu Alfida. Ya kita sekarang lanjut ke pembicara kita yang kedua, Ibu Dr. Lolita. Ya, terima kasih Bu Gusti, terima kasih Bu Laina dan teman-teman semua. Ada ada Mbak Evangeline, Saka, jangan gendong Saka ya. Mbak Yana, Bu Gusti. Ya, mungkin saya tidak panjang lebar ya karena tadi secara teknis sudah disampaikan sebenarnya hampir sama ya antara Jotero dengan Mendeley. Sebetulnya pertemuan ini fokus kepada Jotero sebenarnya ya. Dan kami akan berusaha untuk apa ya, bukan membandingkan sebenarnya itu tergantung orang masing-masing aja ya. Apakah dia suka dengan Jotero, apakah dia suka dengan Mendeley gitu. Saya juga dulu pemakai Jotero, cuman saya agak kecewa dikit sama Jotero ya. Apalagi ketika menyelesaikan tugas-tugas membuat daftar referensi dan sebagainya, terus kena error pula ya. Jadi sehingga saya berpaling hati dari Jotero ke Mendeley. Jangan-jangan setelah acara ini malah berpaling lagi ya dari Jotero ke Mendeley. Jangan-jangan. Ini saya akan tampilkan ya, saya tidak akan juga memaparkan secara teknis. Masih kan? Bentar, saya akan mute dulu Bu Gusti nih, karena saya sekaligus host. Oke, ini sedikit, cuma sebentar aja, sebentar ya. Kelihatankah? Kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Ya ini saya yakin teman-teman, saya bilangnya teman-teman ya karena kita ada kelas, ini ada kelas semua kan? Kita kakak kelas ini. Kecuali Laina sama Mbak Evangeline. Ini tampilan dari Jotero sebenarnya. Ini secara ini dulu ya Manolulu PPT-nya.
Nah, kemudian saya tidak akan memaparkan juga manfaatnya seperti apa, sebetulnya sama aja sih dengan Jotero ya. Cuman ada perbedaannya. Nah, perbedaannya nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Kalau misalnya Jotero tadi sebagaimana dipaparkan oleh Mbak Alfida ya, kalau Jotero itu tidak ada apa ya, ada komunikasi ilmiah. Nanti kita lihat komunikasi ilmiah itu seperti apa. Nah, kalau di Mendeley itu ada. Jadi karya kita itu apa, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan satu subjek dengan kita, satu keilmuan dengan kita dan sebagainya. Ini tidak akan saya paparkan juga tentang fitur-fiturnya, nanti kita langsung aja. Karena prinsipnya sama aja sih ya, sama aja tuh. Tampilannya juga tuh lihat kelihatannya sama ya. Kemudian ini fitur-fiturnya ini kemudian install, kita harus install ya otomatis, dan instalnya juga sangat mudah sekali, sama dengan Jotero juga, tinggal klik udah selesai. Ya, ini installnya sama tuh, hampir sama. Kemudian nanti seperti ini bentuknya, terus kemudian ada langkah 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini penting ini. Nah, yang penting di sini sebenarnya. Ketika kita misalnya punya ada email, wajib ya, mau email itu institusi kita, misalnya UIN JKT atau mahasiswa @UIN JKT boleh aja sih, nggak masalah. Dan sama dengan Jotero sebenarnya, ketika misalnya kita lupa gitu bawa laptop kita, maka bisa kita buka divisi kita di kantor atau di mana ya, atau di pinjam PC teman kita ada atau laptop teman kita bisa buka, karena dia langsung terkoneksi asal sama emailnya dengan yang kita daftarkan, kemudian sama password yang kita daftarkan. Nah, ini bentuk-bentuknya, kemudian ini input ada sama juga ya, ada input manual dan sebagainya ketika memang tidak ada online-nya, sama dengan Jotero. Kemudian ini bentuknya. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika misalnya kita misalnya kita dari Jotero gitu ya, kita peminat atau pemakai Jotero, bukan pemakai Sabu ya, pemakai Jotero pengen beralih ke Mendeley, maka tinggal apa ya, kalau misalnya dalam bentuk PDF akan mudah, tinggal seret gitu di blok, langsung ceplok aja langsung ke Jotero. Cuman yang harus diperhatikan adalah apa ya, yang pertama tuh sinkronisasi udah pasti harus klik sinkronisasi, dan kemudian yang kedua adalah yang kadang-kadang agak error dikit. Nah, error dikit itu ada 3 hal. Yang pertama ada kita harus perhatikan nama ya. Tadi Bu Alfida udah bilang bahwa nama untuk saat ini di Indonesia itu tidak dibalik, misalnya Lolitasari Batubara gitu kan. Batubara itu bukan nama marga kan. Nah, kalau zaman dulu itu, tapi saya rasa sampai sekarang Bu Alfida, marga itu dibalik ya, tetap marga itu dibalik. Batubara misalnya koma Lolitasari. Oh iya, oke. Oke, ya kalau family name itu Batubara family name. Terus kedua itu udah nama, terus yang kedua adalah judul. Judul harus kita perhatikan. Kadang-kadang terutama yang hal-hal bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kita kadang-kadang di error sehingga kita harus perbaiki. Dan yang ketiganya adalah udah judul, nama, apa lagi ya? Kayaknya 2 aja deh. Itu aja dah diperhatikan. Dan kemudian selanjutnya ini input ya. Nah, ini yang saya tadi maksud, ketika misalnya ada apa ya, ada peralihan antara Jotero ke Mendeley, maka ketika misalnya di sini kita taruh, misalnya ini ya, ini file ya, folder, tinggal drag langsung ke Jotero. Jadi ini secara mudahnya ya, kemudian ini install yang harus diperhatikan. Nah, kadang-kadang di peminat Mendeley itu kadang-kadang tidak timbul di itunya, di Word-nya, maka harus diinstal nih, install MS Word plugin. Nah, ini ya wajib ini diperhatikan. Kemudian nah, nanti seperti ini bentuknya, sama hampir dengan Jotero ya, tuh sama kan, sama ada backup datanya juga. Ketika misalnya kita untuk menambah atau mengurangi harus sinkronisasi, itu wajib.
Nah ini loginnya untuk online-nya, kemudian nah ini bentuk lewat webnya. Cuman ya itu kalau ya lewat web saya jarang sekali untuk gunakan karena memang saya lebih aman untuk apa ya? Bukan aman sih, saya lebih nyaman, bukan aman, nyaman. Saya download dulu, kemudian baru saya masukkan ke Mendeley. Ya itu style masing-masing orang lah ya. Kemudian ini hasil inputting datanya, kemudian ini sinkronisasi yang ini nih, kalau misalnya Mendeley, Zotero mungkin agak di pinggir, ini di tengah-tengah dia. Kemudian ini hasil sinkronisasi. Nah itu mungkin paparan PPT-nya, kita lanjut kepada, sebentar, kita lanjut kepada praktek langsung. Kebetulan memang karena saya pemakai ya, jadi yang saya pakai aja, yang saya lihatin biar gampang. Sebentar. Nah ini. Terlihatkah? Terlihat, Bu. Lihat, alhamdulillah, terlihat banyak. Nah ini yang saya maksud tadi, ini ketika ini bentuk ini ya, bentuk data bibliografi bacaan-bacaan kita. Nah itu yang tadi ketika misalnya ngedrak ya, maksudnya ada perubahan dari kita ingin misalnya dari Zotero ke Mendeley, makanya akan kadang-kadang kayak gini timbulnya, terlihat ya. Nah ini yang saya maksud. Jadi ini namanya harus diganti, judulnya harus diganti, diperbaiki dengan new normal, perubahan sosial ekonomi. Nah tinggal ganti aja. New normal. New normal. Perubahan, ada titik 2 ya biasanya. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik akibat COVID-19. Nah ini apakah sama ya Mama Zotero ini, apakah tipenya buku atau book section atau case, kasus. Nah kita itu banyak kasus nih ya di SPS ya, jadi kasus lah, inilah serba kasus pokoknya ya. Terus gitu ada film, ada artikel, ada melalui web dan sebagainya. Karena ini bentuknya buku, maka kita klik buku dan ini namanya. Nah ini namanya harus benar. Nah tinggal klik aja. Kita lihat apakah namanya benar apa enggak sih itu. Nah ternyata Wordman ya. Oke, sebentar. Kok nggak terlihat nama aslinya ya, malah. Inilah pokoknya ini. Kalau misalnya kita ragu dengan nama ini, maka misalnya kita lebih kepada karena ini bentuknya nggak ada nama yang aslinya, berarti boleh editor ya Mbak ya? Boleh ya? Berarti misalnya editor lah kita pilih, maka ini diganti menjadi editornya sesuai nama aslinya, Wawan Mas Udi. Titik 2 Poppy S Winanti. Nah ini dua hal inilah yang harus diperhatikan. Saya stop screen dulu. Mungkin pertanyaannya adalah kepada gimana sih yang ketika misal ada di Word. Itu kan teknis dari penulisan ya. Di Word-nya itu misalnya ini bab 1 saya ini. Gak apa-apa deh ya. Kan kita satu SPS kan ya. Kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Nah, ini sengaja saya tidak memberikan daftar isinya karena saya akan mencontohkan ya. Contohkan ini bab 1 saya. Karena ini saya udah pakai sistem dalam referensi, maka tinggal saya tulis daftar pustaka, saya kasih pemisah. Tinggal saya klik aja ini referen di dalam Word.
Bentar. Nah, ini ada terlihat ya insert citation ya? Terlihat ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Yes. Saya tinggal insert, oh sorry, karena udah ada nggak insert ya. Saya tinggal insert bibliografi. Nih, insert. Tunggu sebentar karena mungkin dia berproses karena ya 20 halaman biasalah SPS itu satu halaman bisa 3, 4, 5 referensi. Nah ini langsung jadi ya. Nah ketika misalnya kita ingin mengubah daftar pustaka ini mudah saja, tinggal open Mendeley, terus mau apa kita APA, oke, use this, jeng, langsung done. Kita lihat berubah dia, berubah. Ntar. Mikir deh, ntar dulu. Berubah nggak sih? Oh ya, ntar dulu ya. Nah, kan berubah kan? Kan EPA itu apa sih yang kita bisa lihat dari EPA? Nama pengarang, kemudian tahun toh. Tahun, kemudian apa judul. Itu aja EPA kan? Dan selanjutnya bla bla bla. Jadi yang harus kita perhatikan gini aja, nama, judul, nama, tahun, judul. Itu ciri-ciri dari IPE. Misalnya kita mau kembali lagi ke Turabian, oke aja. Kalau Turabian, kalau di dalam Mendeley itu ya dia larinya ke Chicago. Misalnya Chicago yang full note. You did this. Ada. You did done. Balik lagi dia. Bentar deh, agak lama deh, mikir deh, kok bolak-balik sih saya dari Turabian, terus ke IPA, muter deh kepalanya tuh. Nah, lihat. Yes. Berubah kan? Apa ciri-ciri dari Turabian? Ciri-ciri dari Turabian adalah apa ya? Nama, terus judul, tahunnya itu belakang. Nah, Turabian itu tahunnya itu di belakang, nama, judul, terus kemudian bla bla bla. Nah, ketika misalnya dia dalam buku ada, nah ini biasanya kita ganti di dalam. Kalau nggak nanti dikritik sama penguji kita itu kok soblang bahasa Inggris itu kan, nah seperti itu. Mungkin itu ya para saya dulu. Oh iya, saya mau menampilkan itu ya, menampilkan apa ya, menampilkan yang apa sih komunikasi antar ini ya, kelihatan nggak ya? Enggak, Bu. Kelihatan kan? Bentar. Enggak kelihatan, Mbak Loli. Oh iya, nggak kelihatan. Enggak. Wah, kayaknya. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, menurut saya Mendeley lebih mudah daripada Jotero. Cuman bagi orang-orang Jotero lebih mudah daripada Mendeley. Apapun jenisnya yang teman-teman gunakan itu nggak masalah. Yang penting kita setia kita pakai gitu, soalnya nanti ribet urusannya gitu. Ketika misalnya kita bolak-balik pengen Jotero, Mendeley. Dan satu ini mungkin ini pengalaman aja ya. Setelah nanti kita wisuda, kemudian kita promosi, kemudian kita harus memperbaiki disertasi kita menjadi apa ya, menjadi artikel. Maka apa data referensi yang ada di disertasi kita, ketika misalnya mau jadi EP, tetap aja dia ada perubahan. Misalnya kadang-kadang kan di disertasi itu ada belum diakses tanggal sekian itu kan. Nah itu hapus dan sebagainya. Tetapi tidak mengubah dari daftar isi. Hanya yang harus kita hapus. Tapi tidak mengubah format dari atau format dari Turabian dan sebagainya. Mungkin ini kita diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Loli yang sudah memaparkan paparannya dengan baik. Ya gimana? Apa lagi Mbak Loli? Tanya nggak? Silakan Ibu-ibu tanya. Mbak Loli. Pertanyaan Mbak Loli. Ya. Kalau misalnya satu laptop itu ada dua aplikasi, ada dua aplikasi dalam satu laptop itu bisa nggak Bu? Ada dua ya, ada dua saya rasa jadi masalah ya, kan kadang-kadang jadi masalahnya itu apa ya? Saya pengalaman kenapa sekali delay karena errornya itu ketika saya mau input ketahuinya si jawabannya error gitu kan, apa mereka tabrakan atau berantem atau sebagainya sehingga error, tapi ternyata enggak juga seperti itu, enggak jadi masalah. Cuma mungkin harus antisipasi aja, misalnya kita pakai browser lain. Misalnya kalau misalnya Jotero itu kita pakai Mozilla. Terus kalau misalnya untuk delay kita pakai Chrome. Jadi dibedakan browser supaya kita tabrakan. Siap, makasih Bu. Ya cukup Bu. Kalau saya sih sama saya sih pindah. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau kita cinta sama Jotero ya itu aja terus. Karena memang kalau untuk memudahkan saya sih kalau online-nya itu lebih baik Jotero dibanding English. Kalau misalnya kita ambil koleksi atau apapun itu ya, apakah e-book, apakah itu isi jurnal, itu lebih baik pakai Jotero. Kalau delay itu kadang-kadang kita klik aja yang ada tanda itu untuk online-nya, tapi dia juga harus diperhatikan lagi ke dalamnya apakah udah masuk atau belum gitu. Kalau Jotero kan langsung disinkronisasi aja udah masuk ke dalam data kita gitu. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Mana ke Bu Loli? Masih ada yang Ibu. Masih ada Ibu ya, yang mau bertanya, kita tutup. Waktu masih banyak Bu. Masih 10 menit. 14 menit lagi masih ada. Bu Zulfa, Pak Miftah. Kita sampai jam 3. Gimana Laina? Kedua narasumber kita ini silakan Bu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, peserta yang lain, ibu-ibu yang lain, Bapak, Ibu. Bapak Miftah. Kalau yang mau pilih udah di sini ya. Ya mungkin kalau nggak ada udah Bu. Mungkin apa belum di install kali mungkin. Bu, kalau nggak ada kita tutup. Kita kasih ke applause dulu kepada kedua narasumber kita, Mbak Loli dan Ada. Ya, kita Bu Loli. Yes. Ya baiklah Bu, kita tutup acara kita ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laina, maaf sebelum itu ya, Bu. Kita foto bareng ya. Mohon teman-teman membuka wajah-wajahnya, itu videonya dibuka sehingga kita bisa foto-foto. Hanya ke wajah. Oke, Bu Zulfa, Bu Murdiana Mahmud, Bu Tuh, Abdurrahman. Salam Pak. Pamittah. Bu Murdiana Mahmud. Nah, oke. 1, 2, 3. Senyum yang manis. Lagi senyum yang manis. Terima kasih kepada Bu Gusti, Bu Tutuma, Bu Laina ya. Bu Laina, Bu Zulfa, Pak Mahfud, dan Bu Yana.
Ya, terima kasih Bu Alfida, Bu Loli, Bu Gusti juga. Terima kasih ibu-ibu semua ilmunya. Sama Bu semuanya, terima kasih. Udah ya Bu, live ya Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya.